Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Masih membahas tentang tanaman porang. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman ya, yang hampir tiap hari itu WA, khususnya untuk pemula yang pengen menanam porang. Itu banyak sekali pertanyaan, bibit yang cocok untuk ditanam itu seperti apa. Nah, di video kali ini saya akan memberikan gambaran ya, memberikan pilihan kira-kira nanti buat teman-teman yang cocok untuk ditanam itu bibit seperti apa. Simak terus videonya teman-teman ya, supaya nanti biar lebih jelas dan nanti bisa membantu teman-teman untuk menanam tanaman porang ini. Oke, langsung saja. Seperti yang teman-teman lihat di depan ini ada beberapa setting yang sengaja saya pakai. Yang biasanya ini dipakai untuk tempat nasi, kali ini saya pakai untuk tempat bibit sebagai contoh ya, nanti supaya lebih mudah dipahami. Nah, perlu teman-teman ketahui, bibit tanaman porang ini sangat penting sekali, karena bibit nanti yang menentukan hasil yang akan kita tanam ya. Kalau sampai kita salah memilih bibit, apalagi bibit yang kurang berkualitas, itu bisa membuat kita gagal dalam menanam tanaman porang ini. Nah, bibit porang itu ada 3 macam teman-teman. Yang pertama, bibit biji bunga. Itu yang pertama ya. Yang kedua ada bibit dari katak, dan yang ketiga itu bibit dari umbi. Nah, seperti apa nanti bentuk bibit-bibitnya itu saya jelaskan satu persatu. Dan yang pertama nanti bibit dari biji bunga itu seperti ini teman-teman. Nah, ini bibit dari biji bunga ya. Ini bisa kita panen kalau sudah warna merah seperti ini. Ini nanti kalau sudah warna merah ini jatuh sendiri di tanah ya. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Ini nanti yang ditanam bukan bijinya ini langsung kita tanam, tidak, tapi ini nanti kita biarkan sampai membusuk seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi kalau sudah membusuk nanti di dalamnya itu ada biji. Ini 2 biji seperti kopi ya. Kopi itu kalau kita buka atau kalau kita kupas nanti ada dua biji. Ini sama, ada 2 biji juga. Nah, ini bibit yang dari biji bunga teman-teman ya. Dan seperti ini itu perlu kita bersihkan dulu sampai benar-benar bersih, dan nanti kita keringkan sebentar supaya nanti hasilnya bagus, dan kita tunggu sampai keluar tunas baru nanti kita tanam ya, yang seperti ini. Bibit dari biji bunga seperti ini cocoknya ini kita tanam di media polybag teman-teman. Kenapa? Karena perawatannya lebih gampang ya. Kalau di lahan langsung itu sebenarnya bisa hidup juga, cuman nanti kurang maksimal. Jadi lebih bagusnya nanti kita tanam di media polybag dulu. Nah, seperti ini ya. Ini cara mengupasnya, nanti kita cuci pakai air. Nanti kalau sudah bersih seperti ini kita keringkan sebentar, nanti udah bisa kita tanam ya. Tidak harus menunggu bertunas dulu, nggak apa-apa, atau ditunggu sampai bertunas juga nggak apa-apa. Ini yang dari biji bunga teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen menanam dari biji bunga, ini seperti ini, bentuknya seperti ini, dan lebih bagusnya nanti ditanam di media polybag. Ini kalau 1 kilo itu bisa sampai ribuan biji teman-teman. Jadi 1 kilo biji bunga seperti ini bisa sampai ribuan ya, 1000 lebih yang jelas. Ini untuk yang dari biji bunga, bentuknya seperti ini. Oke, itu yang pertama ya teman-teman, bibit yang pertama. Nah, kalau menanam dari biji bunga seperti ini yang dihasilkan nanti ya, umbi yang dihasilkan itu kurang lebih seperti ini. Ini saya sudah mencoba juga. Kalau ukurannya bervariatif ya, ada yang besar, ada yang kecil juga. Nanti yang dihasilkan seperti ini, kebanyakan seperti ini ya. Kalau memang bagus itu bisa sampai seperti ini. Cuman kalau kita rata-rata dari biji bunga tadi itu hasilnya seperti ini. Ini kalau 1 kilo itu
bisa sampai 60 biji. Ini hampir sama dengan katak tengah ya. Ini dari biji bunga tadi. Jadi kalau kita tanam satu musim atau 5 bulan sampai 6 bulan itu kita bongkar jadinya seperti ini. Ini dari biji bunga teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, bibit katak. Nah, bibit katak sendiri itu bisa kita kelompokkan jadi tiga jenis ya, tiga kelompok. Ada katak super atau katak tengah, ini ada katak sedang dan katak kecil. Kenapa kita kelompokkan seperti ini? Supaya nanti apabila kita tanam dalam satu lahan itu lebih gampang dalam memanen ya, karena kalau untuk ukuran yang super seperti ini nanti hasilnya juga besar-besar. Untuk bibit dari katak seperti ini kalau kita tanam itu bisa menghasilkan, kalau kita rata-rata ya 1 kilo lah ya. Kalau emang perawatannya bagus dan tanahnya gembur itu bisa sampai 1,5 kilo. Tapi untuk katak yang super seperti ini ya, yang besar-besar seperti ini. Dan katak sendiri ini dihasilkan dari pohon morang teman-teman. Jadi kalau kita menanam satu bibit, entah dari bibit biji bunga, entah dari katak seperti ini nanti di setiap pohon ya, setiap pohon itu nanti akan keluar kataknya seperti ini. Katak yang pertama biasanya besar-besar atau bisa dibilang katak super atau katak tengah ya, nanti bisa kita tanam lagi di tahun berikutnya ya. Jadi kita menanam satu itu sebenarnya kembali modal lagi, bisa kita tanam di tahun berikutnya. Itu untuk dari bibit katak ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini untuk katak. Jadi kalau menanam dari katak seperti ini nanti kita panen 2 tahun ya, 2 tahun baru bisa kita panen. Cuman kalau 1 tahun itu biasanya masih ukuran segini dan bisa kita jual kalau ada yang mencari bibit dari umbi. Ini untuk bibit dari katak, ini katak super ya. Kalau katak tengah sama ya, katak tengah, katak kecil itu sama juga seperti ini. Semakin kecil bibitnya berarti nanti hasil umbinya juga semakin kecil. Kalau kita menanam dari katak tengah seperti ini nanti hasilnya kurang lebih itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita timbang hasilnya kisaran berapa ya, 3-4 on. Ini dari bibit segini ya, jadi 3-4 on. Kalau katak super itu bisa sampai 1 kilo lebih. Jadi ini buat teman-teman nanti pilih yang mana, jadi bisa dijadikan pilihan. Kalau yang paling kecil ini yang paling kecil seperti ini katak yang kecil sendiri ya, yang seperti ini sama seperti biji bunga tadi, lebih baik kita tanam di media polybag dulu supaya nanti perawatannya lebih gampang ya. Hasilnya nanti hasil umbinya nanti kurang lebih ya seperti ini seperti ini ya, dari katak yang paling kecil ya, ini seperti ini ya. Tapi terkadang kalau lahannya bagus ya, tanahnya gembur, itu bisa lebih juga, bisa sampai seperti ini teman-teman. Jadi tinggal perawatan dan kita ngasih pupuknya seperti apa. Ini untuk yang bibit kedua ya, bibit kedua dari katak tadi. Dan kalau untuk jumlah teman-teman dari katak nih, yang ukuran paling besar atau bisa dibilang katak super, ini 1 kilo isinya hanya 35-50. Kalau ukuran besar-besar seperti ini hanya sampai 35 saja. Tapi kalau masih dicampur dengan ukuran seperti ini ya, ini 1 kilo bisa nyampe 50. Ini untuk katak tengah atau katak super. Kalau katak yang ukuran sedang seperti ini 1 kilonya isi 120-150 ya. Ini untuk yang katak sedang. Kalau yang paling kecil sendiri ini bisa nyampe 300-400 biji per kilonya ya. Di sini saya membahas jumlahnya ya, bukan harganya.
Jadi nanti biasa teman-teman pilih kira-kira ambil yang bibit yang mana. Sekarang kita masuk ke bibit yang ketiga. Di bibit yang ketiga itu dari umbi, teman-teman. Bibit dari umbi itu seperti apa? Nah, umbi ini umbi ya, ini umbi, ini juga umbi. Jadi tinggal dipilih, semakin kecil bibitnya berarti nanti hasil yang akan kita panen juga sedikit atau bobotnya sedikit ya. Tapi kalau semakin besar umbi yang kita tanam, nanti berarti bobot yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, di sini untuk umbi sendiri, sebenarnya kalau untuk tanaman porang itu aslinya itu 2 tahun baru bisa dipanen ya, karena bibit dari katak. Cuman untuk saat ini karena banyak sekali petani-petani porang yang kepengen setiap tahun dipanen, akhirnya apa, kita menanam 2 jenis bibit. Yang pertama bibit untuk umbi kecil ditanam tahun berikutnya, yang kedua umbi besar yang langsung dipanen. Jadi kita menanam 2 jenis bibit ya, itu biasanya seperti itu. Kalau kita menanam jenis katak semua seperti ini berarti harus kita panen 2 tahun sekali. Tapi kalau teman-teman yang pengen menanam dan tiap tahun pengen panen, itu berarti kalian harus menanam 2 jenis bibit, entah dari katak atau bunga. Itu yang pertama. Yang kedua dari umbi ya. Dan umbi seperti ini kalau kita tanam ini nanti bisa menghasilkan umbi sampai 2 kilo ya. Umbi seperti ini bisa kalau kita tanam bisa sampai 2 kilo hasilnya. Kalau umbi yang 1 kilo isi 3 ini, 1 kilo isi 3 itu seperti ini. Ini kalau kita tanam itu bisa sampai 3 kilo, 2 kilo sampai 3 kilo ya. Kalau kemarin saya tanam seperti ini rata-rata 2 kilo 9 on, berarti 3 kilo lah. Jadi 3 kilo dari umbi seperti ini. Kalau 1 kilo isi 2 atau isi 1 itu kurang lebih seperti ini, itu berarti nanti umbi yang dihasilkan lebih besar lagi, kurang lebih seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, ini sekitar 3 kilo lebih sampai 4 kilo. Jadi semakin besar bibit yang kita tanam berarti nanti hasilnya juga akan semakin besar lagi ya, bobotnya semakin banyak. Nah, ini buat teman-teman yang pengen menanam mungkin bisa dijadikan pilihan ya. Dan apabila ada yang tanya kira-kira mana bibit yang cocok untuk pemula, kalau saya sendiri tinggal dari teman-teman. Kalau teman-teman menghendaki atau kepengen cepat panen berarti kita menanam ukuran yang seperti ini. Ini tahun depan bisa kita panen. Jadi ini ya, pokoknya jenis bibit yang dari umbi itu kita menanam 5-6 bulan bisa kita panen, bisa kita jual. Ini untuk bibit dari umbi. Dan katak yang dihasilkan, kita menanam katak dengan menanam umbi itu, katak yang dihasilkan dari pohon porang nanti itu lebih banyak dari bibit yang umbi. Kalau bibit umbi seperti ini kalau kita tanam nanti bisa menghasilkan katak sampai 25 bahkan sampai 50 ya. Itu saya pernah hitung juga, rata-rata 25 ke atas ya. Itu kalau bibit dari umbi seperti ini, umbi besar-besar. Tapi kalau dari katak seperti ini nanti paling maksimal 10 katak ya. Kalau seperti ini ya paling 1, 2, 3 lah. Jadi terkadang yang kalau hanya tumbuh sekali itu nggak keluar kataknya. Jadi itu tadi ya teman-teman ya. Kalau pengen panen cepat berarti silakan teman-teman pakai bibit yang umbi. Kalau pengen mengembangkan ya berarti pakai bibit yang dari katak seperti ini dan dari biji bunga. Oke, ini tadi sedikit informasi buat teman-teman, semoga membantu ya, khususnya untuk pemula yang pengen memulai menanam porang. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan nanti langsung saja tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.